Good day to all of you. We're from D class and we would like to present to you our ideas, which is design process for pulp production using eucalyptus wood and enzyme lactase with a capacity of 60,000 tons per year. But before we start it, let us introduce ourselves. My name is Dewi Agustina Jenrata. My name is Robbie Samuel. My name is Prince Singur Laura. My name is Satria Limas Kristi Siregar. Let's get started. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai deskripsi proses dari flowsheet kami dari pembuatan pulp. Saya Dewi Agustina Jenrata NIM 170405161. Saya akan menjelaskan mengenai unit pemasakan. Yang dapat kita lihat di flowsheet, yang pertama itu ada log. Log merupakan kayu panjang yang diambil dengan proses dari perkebunan, kemudian akan dimasukkan pada TT101 yang merupakan gudang penyimpanan chip melalui chipper DC101 yang dimana bertujuan untuk menghasilkan spesifikasi mutu chip yang diperlukan dalam pemasakan pulp dan peralatan-peralatan proses dengan chip standarnya itu adalah tebalnya 0,7 cm, panjang 2-4 cm, lebar 2-4 cm. Kemudian dimasukkan ke dalam TT101 yang merupakan gudang penyimpanan chip. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam R101 melalui C101 yang dimana C101 adalah flat belt on continuous flow yang merupakan media yang berupa ban atau serbuk yang digunakan untuk mengangkut chip dari gudang penyimpanan chip ke dalam digester. Sebelum kita masuk ke dalam R101 yang merupakan digester, kita dapat lihat pada proses di atas terdapat TT105, TT104, dan TT103 yang merupakan tangki penyimpanan Na2S, NaOH, Na2CO3. Kemudian akan dimasukkan ke dalam TT102 melalui C103, C102, dan C101 yang merupakan flat belt continuous flow. Akan dimasukkan ke dalam TT102 yang merupakan tangki pencampuran. Tangki percampuran ini berfungsi untuk melarutkan lindi putih yang terdiri dari NaOH, Na2S, dan Na2CO3. Kemudian dari tangki pencampuran akan dialirkan ke dalam J101 yang merupakan pompa tangki. Pompa tangki ini adalah penyimpanan lindi putih ke dalam digester dengan jenisnya itu adalah centrifugal pump. Kemudian dari J101 akan dialirkan ke R101 yang merupakan digester. Digester berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pemasakan chips dengan jenis reaktor tangki berpengaduk. Perkenalkan, nama saya Robbie Samuel, NIM 1711162, dan saya akan melanjutkan tahap selanjutnya. Setelah dari pemasakan, pulp yang masih mengandung sedikit lignin akan dimasukkan ke tahap kedua, yaitu washing. Di mana washing sendiri bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa lignin terdapat dalam pulp yang belum di-bleach. Jadi yang pertama, dari digester sendiri nanti akan masuk ke V201 atau diffuser washer. Dan di mana nanti akan dibantu dengan air proses dan juga steam dengan suhu 180 derajat Celcius. Yang nantinya akan dipompakan lagi dan kemudian akan di-wash lagi, namun bukan dengan suhu panas, tapi melainkan dengan suhu dingin, di mana menggunakan blow tank, di mana blow tank itu berfungsi untuk menurunkan temperatur unbleached pulp. Cek. Setelah dari washing, kita lanjut ke tahap bleaching, di mana bleaching berfungsi meningkatkan brightness atau kecerahan pulp, meningkatkan kebersihan pulp, dan mengeluarkan kotoran yang masih tersisa pada unbleached pulp. Caranya dengan cara mengeluarkan sisa lignin. Nah, pada tahap ini, bleaching dilakukan 3 kali. Jadi yang pertama adalah unbleached pulp yang berasal dari blow tank akan dipompakan ke M301 atau mixer pertama, di mana nantinya pada mixer pertama akan dicampur dan dimasukkan lactase dan HBT yang berfungsi mereduksi koagulan lignin pada pulp. Di mana dapat dilihat pada pipa di sini, di pipa 10 itu ada di TT301 dan TT302. Lalu nantinya dari mixer nanti akan dipompakan ke R301, di mana di R301 itu adalah reaktor lactase yang dimana disitu akan terjadi berlangsung reaksinya. Setelah dari reaktor lactase, nanti akan dipompakan ke rotary washer yang pertama, di mana berfungsi untuk mencuci pulp hasil reaksi dari reaktor
lakase, dan nantinya limbahnya akan dibuang ke tempat pembuangan limbah cair. Lalu nanti dipompa ke mixer kedua di M302 dengan penambahan NaOH yang dapat dilihat dari reaktor TT104. Yang nantinya setelah dicampurkan di M302 akan dipompakan ke R302 atau reaktor alkali, di mana disitulah terjadinya berlangsung reaksi alkali. Dan nanti akan dipompa lagi ke rotary washer yang kedua untuk hal yang sama, dicuci pulpnya, buangannya akan dibuangkan ke tempat limbah cair, seperti pada gambar. Dan lanjutnya pencucian yang terakhir yaitu dari W302 dari rotary washer, dipompakan ke mixer yang ketiga atau M303. Di mana di M303 sendiri akan diisi dengan NaOH lagi. Lalu dimasukkan ke R303 atau reaktor klorin dioksida. Yang disitulah letak terjadinya reaksinya. Dan lanjut ke rotary washer yang terakhir, yang ketiga, di mana pulp akan dicuci dan buangan dari itu nanti akan dimasukkan ke limbah cair. Seperti itu untuk tahap bleaching. Baiklah, saya Prince Ingrid Laura, NIM 7166. Jadi, setelah melalui proses pemasakan, washing, dan bleaching, lalu pulp dimasukkan ke dalam CP401 atau compact press, di mana berfungsi untuk mengurangi kadar air pada pulp. Seperti kita tahu, kadar air pada pulp itu tidak boleh tinggi, maksimal 10%, karena apabila tinggi dapat mempengaruhi viskositas pulp dan tentunya dapat menurunkan kualitas pada pulp. Jenis alat ini continuous rotary drum filter dengan bahan konstruksi komersial steel. Lalu pulp yang ada di compact press diangkut ke C101 di mana berfungsi untuk mengangkut chip dari compact press ke rotary dryer atau RD401 yang berfungsi untuk mengeringkan pulp yang sudah diputihkan yang keluar dari compact press tadi. Di mana prinsip kerja dari rotary dryer ini, pulp yang dikeringkan dimasukkan ke dalam silinder yang berputar, kemudian bersamaan dengan aliran panas mengalir dan kontak langsung dengan bahan. Lalu, pulp dimasukkan ke C402 atau conveyor yang berfungsi untuk mengangkut bleached pulp dari rotary drum ke blow box atau B401. Di mana blow box ini berfungsi untuk menurunkan temperatur lembaran bleached pulp dengan udara. Jadi pada blow box ini, bleached pulp sudah dalam bentuk lembaran kering dan sudah diturunkan temperaturnya. Lalu diangkut ke C403, di mana C403 ini berfungsi untuk mengangkut bleached pulp dari blow box menuju ke tangki penyimpanan pulp atau TT108. Baiklah, saya Satria Bima Krisis Regar, NIM 170405179. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unit recovery, di mana pada unit recovery ini limbah akan dipulihkan untuk digunakan kembali pada unit pemasakan, pencucian, dan bleaching. Pada awalnya itu di M501, pada pemasakan di digester akan dihasilkan limbah black liquor atau lindi hitam. Black liquor akan diproses di mixer M501 ini untuk dicampurkan dengan black liquor dari diffuser washer. Selanjutnya terdapat evaporator multi-effect. Pada unit ini terdapat 5 buah tangki. Yang pertama itu FE505, lalu FE504, FE503, FE502, dan FE501. Tangki ini dilengkapi dengan tutup elipsoidal dan atas konikal yang dilengkapi dengan coil pemanas. Dan fungsi dari unit ini untuk memekatkan bahan hasil pencucian yang akan direcovery. Lalu lanjut ke B501. B501 ini adalah bahan yang telah dievaporator dari 5 buah tangki sebelumnya, kemudian akan dipurnis pada B501 ini untuk dibakar zat-zat organik yang terdapat dalam campuran bahan hasil pencucian. Dan akan dihasilkan lindi hijau atau green liquor pada B501. Lalu nanti keluarannya akan diantar melalui screw conveyor ke clarifier 501. Lanjut, ini adalah alat clarifier untuk memisahkan endapan atau flok-flok yang terdapat dalam green liquor sebelum mengalami proses recastisaging. Lanjut, dipompakan ke R501. Di R501 ini
merupakan reaktor recausterizer di mana lindi hijau akan dimasukkan pada tangki berpengaduk ini, di mana pada alat ini adalah tempat berlangsungnya pembentukan NaOH. Lalu dimasukkan ke Cl502 yaitu clarifier yang kedua. Nanti hasil akhir yang ingin didapatkan pada unit recovery ini adalah lindi putih atau white liquor. Nah, pada reaktor recausterizer tadi, itulah yang akan didapatkan white liquor. Nah, selanjutnya itu kan masuk ke clarifier kedua ini dan akan dipisahkan endapan atau flok-flok yang terdapat dalam white liquor. Lalu white liquor dipompakan ke digester untuk dijadikan bahan baku pemasakan. Dipompakan ke R101. Hasil akhirnya yaitu adalah white liquor. Selanjutnya itu ada keluarannya lagi dari steam, yaitu yang setelah menjadi cair, yaitu kondensat. Ada juga air pendingin bekas dan limbah cair dari keluaran unit proses pencucian, bleaching, dan recovery yang akan diproses lagi di proses limbah cairnya. Thank you for your attention and Stay safe, guys!